Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi instrumen data, khususnya pada kuesioner dan juga wawancara. Adapun anggota kami yakni Anggara Bayu absen 2, Jildan absen 13, dan juga Kansa Zahira absen 14. Yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai jenis-jenis dari kuesioner. Jenis-jenis kuesioner sendiri itu terbagi menjadi dua, yakni kuesioner terbuka dan juga kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis dengan jawaban berbentuk esai atau narasi panjang. Jadi, kuesioner terbuka ini itu merupakan instrumen penelitian yang dimana seorang responden itu diberikan pertanyaan, lalu mereka bebas menjawab memberikan jawaban dalam bentuk uraian panjang seperti esai ataupun narasi. Nah, ciri utama dari kuesioner terbuka sendiri itu adalah jawabannya tidak dibatasi dengan pilihan, sehingga responden bisa menjelaskan pendapat, pengalaman, ataupun perasaan seorang responden secara detail. Yang kedua adalah kuesioner tertutup. Jadi kuesioner tertutup adalah alat pengumpulan data yang berisi mengenai pertanyaan dengan opsi jawaban yang telah dipersiapkan, seperti pilihan ganda atau daftar pilihan. Berbeda dengan kuesioner terbuka, kuesioner tertutup ini tuh sudah menyediakan opsi jawaban sehingga seorang responden tinggal memilih, misalnya dalam bentuk iya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Selanjutnya yakni ada kapan masing-masing jenis kuesioner itu digunakan. Yang pertama, kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka sendiri itu digunakan pada saat peneliti ingin menggali pendapat, alasan, pengalaman secara mendalam dan jika seorang respondennya itu tidak terlalu banyak. Jadi kuesioner terbuka ini sangat cocok dipakai jika respondennya itu jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga analisis data narasinya itu masih bisa dikelola dengan baik. Misalnya ketika seorang peneliti itu ingin eksploratif tentang pengalaman dari seorang mahasiswa yang menghadapi kuliah kuliah secara daring. Jadi peneliti ini ingin mengetahui bagaimana cerita mereka, bukan ingin mengetahui sekedar angkanya, akan tetapi mereka butuh dari cerita mahasiswa tersebut. Yang kedua adalah jenis kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup ini digunakan pada saat seorang respondennya itu banyak dan penelitinya itu sudah ada indikator atau penelitian sebelumnya yang jelas. Jadi jenis ini tuh digunakan ketika jumlah respondennya itu banyak, sehingga peneliti butuh instrumen yang praktis, cepat, dan mudah diolah. Kuesioner tertutup ini juga dipakai ketika peneliti tersebut sudah mempunyai indikator yang jelas dari suatu teori atau penelitian sebelumnya, sehingga dapat langsung dibuatkan pilihan jawaban yang spesifik. Misalnya survei kepuasan pelanggan, yang dimana survei kepuasan pelanggan itu tidak sedikit, melainkan bisa lebih dari ratusan orang. Nah, itu bisa lebih efisien menggunakan kuesioner tertutup seperti menggunakan pilihan ganda agar hasilnya itu dapat dihitung secara langsung menggunakan statistik. Selanjutnya, contoh pertanyaan wawancara yang baik. Dalam penelitian, pertanyaan wawancara yang baik sangat penting untuk kita untuk memperoleh data yang valid dan mendalam. Pertanyaan ini harus terstruktur dan akan membantu kita untuk menggali informasi secara efektif dan mendukung analisis yang kuat. Beberapa contohnya yaitu pertama bersifat yang relevan, di mana kita harus sesuai dengan apa yang ingin kita teliti. Seperti contoh pertanyaan adalah apa tahap paling kritis dalam proses ini dan mengapa tahap itu penting. Parameter apa saja seperti suhu, tekanan, atau waktu yang paling mempengaruhi kualitas produk. Selanjutnya, bahasa yang jelas dan sederhana, di mana bahasa kita harus jelas dan kita harus sederhana supaya mudah dipahami oleh narasumber. Contohnya, bagaimana cara pabrik menghemat energi saat bekerja? Apa langkah yang dilakukan untuk mengurangi sampah atau limbah selama produksi? Yang selanjutnya bersifat open-ended, di mana ini kita akan membiarkan narasumber untuk menceritakan segala hal, di mana ini tidak terpaku dengan satu tempat. Misalnya, contoh pertanyaannya itu, menurut Anda, faktor apa yang paling mempengaruhi kelancaran proses produksi? Bagaimana Anda dan tim pekerja bekerja sama untuk menjaga kualitas barang yang diproduksi?
Selanjutnya, contoh pewawancara pada penelitian UMKM sama seperti tadi di sini harus relevan, bersifat sederhana, dan open-ended, juga menerapkan 5W1H. Contoh-contohnya itu, bolehkah Bapak atau Ibu menceritakan berdirinya usaha ini? Apa motivasi Bapak atau Ibu mendirikan UMKM ini? Apa strategi yang digunakan Bapak atau Ibu untuk menarik dan mempertahankan pelanggan? Apa tantangan terbesar yang dihadapi Bapak atau Ibu dalam menjalankan usaha ini? Menurut Bapak atau Ibu, dukungan seperti apa yang dibutuhkan agar UMKM ini berkembang? Apa harapan Bapak, Bu, terhadap perkembangan usaha ini di masa depan? Selanjutnya, mengatur wawancara yang baik dan benar. 1. Tahap persiapan. Menentukan tujuan terlebih dahulu agar kita step-stepnya itu lancar. Kedua, riset narasumber agar kita mengetahui latar belakang narasumber tersebut gimana. Selanjutnya, menyusun pertanyaan dan mempersiapkan peralatan saat nanti kita wawancara. Kedua, tahap pelaksanaan wawancara. Sambut narasumber dengan ramah agar kita menghargai narasumber tersebut. Kedua, selanjutnya, jaga alur wawancara agar tidak keluar dari konteks wawancara tersebut. Selanjutnya, dengarkan dengan aktif. Selanjutnya, gali informasi lebih dalam dengan kita memberi pertanyaan lagi. Dan setelah itu, catat poin pentingnya. Untuk tahap penutup, yang pertama, sampaikan informasi lanjutan. Dan setelah itu, ucapkan terima kasih agar kita menghargai narasumber tersebut karena meluangkan waktu pada kita. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kuesioner. Kelebihan kuesioner, yang pertama efisiensi, yang dapat mencakup responden yang banyak. Kedua, biaya murah. Ketiga, standarisasi, apa yang kita inginkan dari konteks yang kita inginkan. Keempat, anonimitas, itu kita menghargai privasi dari responden tersebut. Selanjutnya, kekurangan kuesioner, yang pertama kedalaman informasi yang kurang. Kedua, respon yang tidak rigid dari responden. Dan tiga, kesalahpahaman dari responden yang kurang memahami dari kuesioner yang kita berikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara yakni yang pertama informasi yang mendalam yang kita dapatkan dari face to face dengan narasumber dan mendapatkan informasi yang lebih banyak juga dan dari pertanyaan yang kita utarakan. Yang kedua itu fleksibilitas pertanyaan yang tadi sudah saya jawab. Dan ketiga ini pemahaman kontekstual, itu kita lebih memahami dari informasi yang telah diberikan dari narasumber tersebut. Dan keempat ini memeriksa reaksi dari narasumber tersebut gimana dengan jawabannya. Untuk kekurangan wawancara ini yang pertama waktunya itu kita itu waktu itu habis banyak dan biaya juga itu habis banyak. Dan untuk kesulitan akses itu kita itu sulit untuk melobi narasumbernya, itu kita sulit dikarenakan biasanya itu narasumber itu waktunya itu biasanya tidak sesuai dengan waktu kita atau padat. Dan ketiga ini keterampilan peneliti, yaitu skill dari peneliti itu menggali informasi dari narasumber tersebut. Dan keempat ini bias subjektif, itu pandangan cuma dari satu orang saja. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 4 dari kami. Jika ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.